Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Wisnu Ansaidina, sebagai moderator, yaitu Mbak April Dewi Lestari, Isti Febiola, Mbak Anin dari Pawestri. Aliran psikologi humanistik. Aliran psikologi humanistik atau disebut juga dengan psikologi manusia adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman atau tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan atau aktualisasi diri manusia. Penerapan psikologi humanistik dalam teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Tujuan utama pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dari belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Kemudian tokoh-tokoh penting dalam aliran psikologi humanistik dan teorinya. Ada Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmaniah yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yaitu kebutuhan estetis. Maslow membedakan antara 4 kebutuhan yang pertama dengan 3 kebutuhan yang kemudian. Keempat kebutuhan yang pertama disebutnya dengan deficiency need atau kebutuhan yang timbul karena kekurangan, dan pemenuhan kebutuhan ini pada umumnya tergantung pada orang lain. Sedangkan ketiga kebutuhan yang lain dinamakan ground need atau kebutuhan untuk tumbuh, dan pemenuhan lebih bergantung kepada manusia itu sendiri. Kemudian implementasi teori ini adalah apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa anak-anak tidak tenang dalam kelas, mengapa anak-anak kesusahan dalam memahami belajar, dan mengapa anak-anak tidak memiliki motivasi untuk belajar. Menurut Maslow sendiri, guru tidak bisa menyalahkan anak atas kejadian ini secara langsung. Sebelumnya, perlu untuk memahami barangkali ada proses yang tidak terpenuhinya pada kebutuhan anak tersebut. Bisa jadi anak-anak tersebut belum atau tidak melakukan makan pagi yang cukup, semalam tidur terlambat, atau bahkan masalah pribadi atau keluarga yang membuatnya dia cemas dan takut, dan masih ada berbagai lain. Kemudian ada Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikologi humanistik yang gagasannya berpengaruh terhadap pemikiran atau praktek psikologi yang di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain, lebih khususnya pada bidang pendidikan. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar humanistik yang meliputi yang pertama, hasrat untuk belajar. Menurutnya, manusia memiliki hasrat alami untuk belajar. Ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu pada anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungannya. Di dalam kelas humanistik, anak-anak diberikan kesempatan dan kebebasan untuk memuaskan dorongan ingin tahu, untuk memenuhi minatnya, dan untuk menemukan apa yang penting dan berarti tentang dunia di sekitarnya. Yang kedua, belajar yang berarti. Artinya, anak akan belajar dengan cepat apabila dipelajari mempunyai arti baginya. Yang ketiga, ada belajar tanpa ancaman. Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dengan lingkungan yang bebas ancaman. Yang keempat, ada belajar atas inisiatif sendiri. Belajar atas inisiatif sendiri juga mengajarkan murid untuk menjadi bebas, tidak bergantung dan percaya pada diri sendiri. Apabila murid belajar dengan inisiatif sendiri, ia memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang dan membuat keputusan
dan untuk menentukan pilihan atau melakukan penilaian. Dengan demikian, murid akan merasa terlibat dalam belajar, lebih bersemangat menangani tugas-tugas, dan yang terpenting adalah senantiasa bergairah dan untuk terus belajar. Dan yang terakhir, kelima, belajar dari perubahan. Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. Apa yang dipelajari di masa lalu tidak dapat membekali orang untuk hidup dan berfungsi baik di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah. Kemudian ada atur kaum. Menurut kaum, perilaku yang keliru dan tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain, yang lebih menarik atau memuaskan. Masalah dalam mengajar bukanlah bagaimana bahan pelajaran itu disampaikan, tetapi bagaimana membantu murid memetik arti dan makna yang terkandung dalam bahan pelajaran tersebut, yakni apabila murid dapat mengaitkan bahan pelajaran tersebut dengan hidup atau kehidupan mereka, maka semakin cepat untuk mereka pahami. Semakin jauh hal-hal yang terjadi di luar diri seorang atau dunia dari pusat lingkaran atau persepsi diri, semakin kurang pengaruhnya terhadap seseorang. Sebaliknya, semakin dekat hal-hal tersebut dengan pusat lingkaran atau persepsi diri, maka semakin besar pengaruhnya terhadap seseorang dalam berperilaku. Jadi, jelaslah mengapa banyak hal yang dipelajari murid segera dilupakan karena kurangnya keterkaitan materi tersebut kepada hidup mereka. Kemudian ada Aldous Huxley. Huxley menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran seperti senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi untuk tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Dan yang terakhir, menurut David Mills dan Saltliser, mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar. Metode afeksi yang melibatkan perasaan ini telah diterapkan pada murid-murid untuk pelajaran IPS, bahasa, dan seni. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran ini dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, dan menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Penerapan metode gabungan antara kognitif dan afektif ini menunjukkan hasil yang lebih efektif dibandingkan pengajaran yang hanya menekankan aspek kognitif. Para siswa merasa lebih cepat menangkap pelajaran dengan menggunakan fantasi, role playing, dan game. Misalnya, pengajaran teori Newton, murid berperan sebagai astronot. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. 1. Manusia mempunyai belajar alami. 2. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran disarankan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Belajar bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. 5. Belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. 6. Belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Selanjutnya, kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Selanjutnya, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Ini aplikasi aliran humanistik dalam pendidikan. 1. Open education atau pendidikan terbuka, yaitu proses pendidikan yang memberikan kesempatan murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai pembimbing. Selanjutnya, cooperative learning atau belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi murid dengan memberikan murid imbalan atau hadiah atas dasar prestasi. Selanjutnya, independent learning,
proses pembelajaran yang menuntut murid menjadi subjek yang harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Yang terakhir, student-centered learning, belajar yang terpusat pada siswa, merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Konstruktivistik. Dari belajar konstruktivistik berarti proses pembelajaran yang dipahami sebagai proses pendekatan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Workflow 2004 mendefinisikan pendekatan konstruktivistik adalah pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam pembangunan pemahaman. Donald 2006 yang menjelaskan pendekatan konstruktivistik adalah cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Ciri-ciri konstruktivistik dikemukakan oleh Driver dan Alder 1994 sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah elitasi, yang ketiga strukturisasi ide, yang keempat penggunaan ide dalam setiap situasi, yang kelima adalah review. Aplikasi teori belajar konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik memandang peserta didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal ini akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi atau membangun pengetahuan yang baru. Walaupun kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik terbilang masih sangat sederhana dan tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya hal ini diterima untuk dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Adapun peranan kunci guru dalam interaksi pendidikan yaitu pengendalian yang meliputi 3 hal. Yang pertama, menumbuhkan kemandirian. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan. Dan yang ketiga, menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar. Beberapa aplikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian yang lebih mendekatkan ke konsep. Kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide dari peserta didik. Ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer atau langsung dan manipulasi bahan. Keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Kelima, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam satu kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang dilakukan oleh peserta didik serta melalui tugas-tugas yang diberikan. Keenam, peserta didik banyak belajar dan bekerja di dalam grup atau kelompok.